Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GEPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari pada kesempatan yang indah ini, hari yang luar biasa, hari yang penuh berkat, kita deklarasikan bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan bahkan kemampuan untuk melakukan hal ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 kita renungkan ayat 1 sampai ayat 13. Namun saya bacakan beberapa ayat, kita akan baca ayat 7 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suwah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kisah tentang Ayub ini sangat tidak asing dalam kehidupan kekristenan kita. Oleh karena itu kita akan belajar ya tentang setia kawan. Luar biasa, Tuhan itu baik. Dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kita sahabat-sahabat, Tuhan memberikan kita kawan atau teman. Selama kita hidup, bahkan orang-orang di sekeliling kita dalam keluarga mereka adalah sahabat atau teman kita sendiri. Dan di luar rumah, dimanapun kita berada, kita jumpai banyak kawan kita, banyak sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu, kita belajar Bapak Ibu, saya berikan judul Setia Kawan. Dan kita masuk dalam bagian observasi. Dalam bagian observasi ada pribadi-pribadi yang dapat kita temukan. Ada Ayub, ada istri Ayub, ada Elifas, ada Bildad, juga Zofar, sahabat-sahabat Ayub. Nah, peristiwanya adalah Ayub mengalami menderita sakit karena cobaan iblis ya, atas seizin Tuhan sendiri. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam bagian interpretasi. Dalam bagian interpretasi ada banyak kebenaran yang kita dapat gali, kita temukan dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Dan beberapa hal saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada dalam bagian interpretasi membahas tentang kesalehan Ayub. Ya, di ayat yang ke-10, kesalehan Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Atas jawaban Ayub terhadap istrinya yang berkata, "Berapa lama lagi engkau bertahan dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Perkataan ini sungguh di luar nalar sehat tentunya sebagai orang yang beriman. Istri seorang yang saleh. Saleh berarti Ayub sanggup dan mampu memimpin istrinya. Tapi dalam waktu seketika istri Ayub ini berubah setia kepada Tuhan. Dengan berkata kepada suaminya, "Kutukilah Allah dan matilah." Sudah mengutuk Allah, dia rela kehilangan suaminya. Suaminya mati. Dan Ayub pun tidak heran kalau menjawab istrinya dengan berkata, "Mengapa engkau berkata seperti perempuan gila?" Artinya kamu tidak punya nalar sehat. Kamu gak punya pikiran yang lebih baik lagi.
sehingga berkata demikian. Luar biasa kalau melihat kesalehan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Selain suci, kudus di hadapan Tuhan, dan itu pengakuan Allah sendiri di ayat sebelumnya kalau Bapak Ibu baca ayat 2. Ketika Tuhan berkata kepada iblis, tidak ada orang yang sama seperti Ayub di muka bumi ini. Namun kita lihat, Ayub seorang yang percaya seperti saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan dengan tidak berdosa melalui bibirnya, melalui mulutnya. Memperkatakan suatu kata yang tidak patut kepada Tuhan ketika dia mengalami penderitaan. Dan juga kesalehan Ayub kita melihat, Ayub menerima segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Meskipun Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, dia berkata di ayat yang sama, ayat 10 kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bapak Ibu, kita belajar dua hal dari perkataan Ayub. Ketika kita memilih menjadi Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus, tentu selama kita hidup di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, ada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan hati, menyenangkan pikiran, menyenangkan hidup kita. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang bentrok dengan kehidupan kita, yang membuat kita mungkin tidak damai sejahtera, membuat kita menderita. Di sini penderitaan Ayub adalah kesakitan. Ada hal-hal peristiwa-peristiwa yang menyulitkan atau kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami dalam hidup ini. Namun kita belajar dari perkataan orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu Ayub. Dia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik namun yang buruk kita tidak terima dari Tuhan? Luar biasa iman Ayub kepada Tuhan, luar biasa kasih, kesetiaan, cinta Ayub kepada Allah. Dan juga kita belajar dari istri Ayub, dia gampang menyerah terhadap keadaan. Terlebih lagi menyerah ketika kondisinya itu tidak baik-baik saja. Kondisinya dalam keadaan sulit, susah, bahkan menderita oleh karena penyakit borok yang dialami oleh Ayub, dikatakan dari bawah kakinya sampai ke batok kepalanya. Jadi tidak ada yang lolos dari luka-luka tersebut, bahkan karena saking gatalnya dan juga sakit perih tentunya Bapak Ibu Saudara ya. Terlebih lagi Ayub duduk di abu, tanah, debu, perih, sakit. Tapi karena tidak menahan gatalnya atas bisul-bisul tersebut, dia menggaruknya dengan beling. Kalau sudah digaruk dengan beling, tentu apa yang dirasakan sakit dan menambah penderitaan. Tapi meskipun menderita, Ayub tetap saleh, tetap hidupnya mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan berbicara buruk sekalipun, Ayub tidak menginginkan itu terjadi di dalam kehidupannya. Dan juga kita belajar dalam bagian interpretasi melalui sahabat-sahabat Ayub. 3 orang sahabat Ayub ini dikatakan bahwa sahabat Ayub itu peduli terhadap Ayub. Ketika mereka mendengar peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Ayub, peristiwa yang menimpa sahabat mereka, kawan mereka, ya, dikatakan mereka segera bangkit dan datang menghibur Ayub. Bapak Ibu baca di ayat yang terakhir ya, di ayatnya yang ke-11, Elifas, Bildad, Zofar, mereka datang. Dan mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Beda dengan istri Ayub. Istri Ayub menyuruh Ayub mengutuki Allah dan matilah. Tapi sahabat-sahabat Ayub ini adalah orang-orang yang baik. Menunjukkan kebaikan Allah yang ada dalam hidup mereka kepada sahabat mereka. Mereka tidak menjudge Ayub, ya memang mungkin Ayub salah dan lain sebagainya. Ya, pada waktu yang sudah berlalu kita belajar untuk tidak menilai kesulitan atau kematian seseorang itu oleh karena dosa. Nah, dalam bagian ini pun Ayub, sahabat-sahabatnya tidak melakukan hal yang demikian yang dilakukan oleh orang yang lebih dekat, yaitu istrinya sendiri. Bukan lebih dekat lagi, dirinya sendiri. Kalau orang sudah berkeluarga, dia bukan satu tubuh, tapi dia adalah satu. Ya, 2 menjadi 1 di dalam Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub ini, mereka datang menghibur Ayub. Dikatakan ya dalam ayat-ayat firman Tuhan berkata, mereka itu datang dari tempat yang jauh. Bapak Ibu lihat, asal mereka bukan hanya satu daerah. Magelang ke Jogja bertiga, enggak. Tapi dari daerah yang berbeda. Rela berkorban demi sahabat mereka, demi kawan mereka. Mereka juga turut merasakan penderitaan Ayub. Dikatakan mereka menangis dengan suara yang nyaring. Karena mereka
sudah seperti tidak mengenal Ayub lagi. Karena begitu hebat penderitaan Ayub, begitu berat penderitaan Ayub. Dan juga dikatakan menunjukkan kesetiaan seorang kawan atau sahabat peduli terhadap orang lain, terhadap orang yang kita kenal. Mereka duduk bersama-sama dengan Ayub di tanah selama 7 hari. Ini luar biasa Bapak Ibu, ketika mereka duduk 7 hari bersama dengan Ayub di tanah, mereka tidak mengeluarkan satu kata apapun. Hanya empati, hanya simpati yang mereka lakukan, turut merasakan penderitaan Ayub dan juga turut mengambil bagian dalam penderitaan itu. Merasakan, ya memahami, merasakan penderitaan Ayub itu seperti diri mereka sendiri yang mengalaminya. Itulah yang namanya empati. Tidak hanya simpati, tapi mereka juga empati dengan Ayub. Luar biasa, peristiwa ini sangat mendidik kita dalam kehidupan kekristenan kita untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Baik di hadapan Tuhan, dalam sesama kita, dalam keluarga kita. Ketika ada orang yang berkata buruk, kita dapat juga menyarankan mereka, membimbing mereka untuk tidak berkata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu dalam bagian aplikasi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar melalui peristiwa yang menimpa Ayub. Peristiwa yang dialami oleh Ayub, ya, dalam segala keadaan ia bersyukur. Ayub bersyukur dan tetap mengasihi Tuhan. Meskipun Ayub dalam keadaan menderita dan sangat hebat penderitaannya. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak mudah. Tapi hal yang tidak mudah, Ayub belajar. Rise up. Dia bangkit bergerak. Dan dia ingin berdampak kepada istrinya, kepada semua orang. Pada sahabat-sahabatnya Ayub berdampak. Dia tetap menanggung penderitaannya. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayub memiliki iman yang seperti itu. Dan kita pun harus menghidupi ayat itu dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menerima setiap peristiwa yang kita alami, baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan pergumulan, ya. Sebab kita ini harus menerima hal-hal tersebut sebagai cinta kita kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan seperti Ayub. Dan ketika kita menerima penderitaan itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk menanggung penderitaan itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu jangan takut mengalami hal yang mungkin itu cobaan yang kita alami, penderitaan, karena tidak selamanya itu tetap dalam kehidupan kita. Penderitaan tidak selamanya menetap, bahkan juga kesenangan tidak selamanya senang, ada batasnya. Oleh karena itu kita belajar untuk tetap bersyukur dan tidak meninggalkan cinta, kasih kita, kesetiaan kita kepada Allah yang kita sembah, itu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita belajar dari istri Ayub untuk tidak mudah menyerah atas kondisi dan keadaan. Kalau kita pun dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera, tidak juga mudah melupakan Tuhan. Karena ketika kita tidak mengalami ujian atau cobaan, kita gampang, mudah sekali untuk melupakan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menerima setiap peristiwa yang terjadi dalam keadaan hidup kita. Sebab ketika kita di dalam Tuhan, maka kita akan menerima pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera yang Allah karuniakan bagi setiap anak Tuhan yang percaya. Dan belajar menerima setiap keadaan, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kita juga belajar dari sahabat Ayub yang peduli, yang mengasihi saudara mereka meskipun tidak sedarah, sedaging. Mereka hanya sahabat, hanya teman, tapi mereka peduli Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita menolong orang lain, bukan hanya sahabat, tapi orang-orang yang layak kita tolong meskipun tidak kita kenal. Lakukanlah seperti kita lakukan untuk Kristus, bukan untuk manusia Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Salah satunya adalah hukum kasih. Sebab Allah kita kasih, tidak pilih harus hanya sahabat. Tapi siapapun yang Tuhan gerakkan untuk kita mengasihi mereka, menolong mereka, peduli atas penderitaan mereka. Mari buka hati, buka diri, peka atas suara Roh Kudus yang memimpin kita untuk melakukan kasih Allah kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita.
sahabat-sahabat Ayub mampu menunjukkan simpati dan empati mereka kepada sesama mereka. Merasakan penderitaan Ayub itu sebagai penderitaan mereka sendiri. Dan mereka rela 7 hari berada bersama Ayub, duduk di atas tanah. Dan mari Bapak Ibu kita terus menjadi berkat bagi sesama kita, agar kehidupan kita ini benar-benar berdampak bagi sesama kita, bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita. Terlebih berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat pemulihan, kesembuhan yang terjadi dalam keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang mulia, Engkaulah hidup kami Tuhan. Kami hidup di dalam Engkau, Engkau ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mau belajar melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap kami melakukan firman-Mu, kami tidak melangkah sendiri. Ada Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan seperti Ayub yang saleh di hadapan-Mu. Dan tolong kami untuk kami tidak berdosa melalui mulut bibir kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Begitu besar kasih-Mu ya Allah, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya keluarga GEP di Elsade Magelang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tolong keluarga GEP di Elsade Magelang terus hidup dalam percaya yang teguh di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.